Asap tipis dari puntung rokok yang masih menyala pelan membubung naik dalam angin malam yang hampir tak bergerak. Di tempat inilah, sebuah sudut kecil yang oleh para prajurit dijuluki sebagai tempat melepas lelah, kisah-kisah aneh, kenangan pahit, dan keanehan-keanehan yang terlalu berat untuk dipendam sendirian sering kali dilepaskan begitu saja. Banyak orang datang hanya untuk mendengarkan, sebagian untuk bercerita, sebagian lagi sekadar ingin memastikan bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar hayalan. Dan malam itu, ketika dingin terasa menempel seperti kabut tipis di kulit, sejumlah cerita mulai mengalir, pelan, seperti seseorang yang akhirnya memberanikan diri membuka pintu lama yang berdebu. Mereka menyebut kisah-kisah itu sebagai cerita kobaran asap, pengakuan, pengalaman, dan kejadian yang diceritakan tanpa pretensi. Tidak ada aturan siapa boleh bicara, tidak ada siapa yang berhak menghakimi. Siapapun yang pernah mencium bau mesiu, atau tinggal di area latihan militer cukup lama, tahu bahwa ada banyak hal yang tidak tercatat dalam laporan resmi. Banyak hal yang tidak dijelaskan dalam buku panduan. Dan beberapa hal tidak pernah dibicarakan kecuali di tempat seperti ini. Asalnya bermacam-macam. Ada yang disampaikan lewat pesan singkat, ada yang dikirimkan melalui email anonim, ada pula yang dicoret di komentar oleh orang-orang yang mengaku pernah melihat sesuatu ketika menjalani tugas malam. Tidak semua detail bisa diverifikasi. Tidak semua cerita bisa dipastikan kebenarannya. Tapi malam itu, orang yang duduk paling dekat dengan cahaya api adalah seseorang yang pernah tinggal di dekat pangkalan militer besar, tempat yang, menurut cerita orang-orang lama, memiliki sisi gelap yang tidak terdapat di peta manapun. Ia menarik napas panjang, mencoba menyusun pikirannya sebelum berbicara. "Aku bukan tentara," katanya, "tapi ayahku adalah prajurit aktif untuk waktu yang lama. Kami pernah pindah dari satu negara ke negara lain, mengikuti penugasannya. Ketika akhirnya kami ditempatkan di dekat pangkalan besar itu, kami kira hidup akan berjalan biasa saja. Ternyata tidak." Dia bercerita bahwa pada akhir tahun 90-an, mereka baru saja pindah dari Eropa. Lingkungan tempat tinggal baru itu tampak biasa di siang hari. Jalanan kecil, deretan rumah sederhana, dan jarak hanya beberapa menit dari salah satu gerbang pangkalan. Namun pada malam hari, suasananya berubah. Udara terasa lebih berat, seperti menunggu sesuatu. Dan suatu pagi yang masih buta, hidup mereka berubah. Ayahnya harus berangkat jauh lebih awal untuk mengikuti latihan unit. Karena tidak ada pengasuh, ia membawa kedua anaknya ikut bersamanya. Jalan menuju gerbang belakang pangkalan itu masih gelap, begitu gelap hingga lampu kendaraan hanya menembus beberapa meter ke depan. Ketika mobil berbelok mengikuti lengkungan jalan, tiba-tiba ada sesuatu di pinggir jalan, sesuatu yang tidak mungkin diabaikan. "Itu bukan manusia," katanya sambil menundukkan suara, "tapi berdiri seperti manusia. Tubuhnya besar, jauh lebih besar dari siapapun yang pernah kulihat. Siluetnya saja sudah membuatku merinding, apalagi ketika cahaya lampu depan akhirnya memperjelas bentuknya. Makhluk itu berdiri di antara pohon-pohon, tingginya mungkin 2 kali tinggi orang dewasa normal. Tubuhnya tertutup rambut gelap, tebal, seperti makhluk raksasa dari legenda. Mata anak itu terkunci pada sosok itu, dan sebelum pikiran mereka sempat memahami apa yang sedang terjadi, makhluk itu membuka mulutnya. Suara yang keluar bukan suara yang bisa dengan mudah dibandingkan dengan suara hewan manapun. Bukan raungan, bukan teriakan, bukan pula suara manusia. Itu seperti campuran dari keduanya, dilepas dengan kekuatan yang membuat seluruh tubuh bergetar. Bahkan udara di sekitar mereka seolah ikut berdenyut. Ayah mereka menginjak rem mendadak, dan hanya beberapa detik kemudian, makhluk itu berlari menyeberang ke depan mobil. Gerakannya cepat, sangat cepat untuk ukuran tubuh sebesar itu. Dalam sekejap, ia telah lenyap ke balik pepohonan. Namun bau yang ditinggalkannya masih tertinggal, begitu tajam dan memuakkan, seperti sampah basah yang dibiarkan terlalu lama di bawah matahari. "Aku tidak akan pernah lupa bau itu," katanya, menutup matanya sejenak. "Itu bukan seperti bangkai biasa. Ada sesuatu yang lebih panas, seperti sesuatu yang bergerak, yang hidup." Malam-malam berikutnya setelah kejadian itu, keluarga tersebut terus mengalami gangguan yang tidak dapat dijelaskan. Suara-suara aneh di luar jendela,
larian cepat yang terdengar di antara pohon-pohon, seolah sesuatu besar sedang mengawasi mereka. Aktivitas itu semakin sering terjadi setiap kali musim gugur tiba, saat binatang liar banyak berkeliaran, dan hutan di pinggiran pangkalan tampak lebih gelap dari biasanya. Kadang aku bertanya-tanya apakah makhluk itu benar-benar ada, atau hanya sesuatu yang dipancing oleh pikiran kami yang ketakutan, katanya. Tapi aku tahu apa yang kulihat pagi itu bukan imajinasi. Dia berhenti sejenak, membiarkan angin malam membawa ucapannya pergi. Para pendengar lain yang duduk di sana tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang menertawakan. Tidak ada yang meragukan. Karena hampir semua orang di tempat itu punya cerita serupa, entah mereka mau mengakuinya atau tidak. Seseorang lain kemudian maju sedikit, bayangan tubuhnya menari di antara cahaya redup. Dia mengatakan bahwa 2 minggu sebelumnya, ketika unitnya menjalani latihan lapangan di dekat kawasan terpencil pangkalan, ia merasakan sesuatu yang sama sekali tidak biasa. Ia berjalan sendirian menuju toilet portabel. Malam itu penuh kabut dan bulan tertutup awan. Lampu senter merahnya tidak mampu menembus jarak jauh. Tetapi sesuatu di tengah ladang yang luas membuatnya tiba-tiba berhenti. Ada sebuah pohon besar, berdiri sendirian di tengah lapangan kosong. Bentuknya samar-samar terlihat, seperti siluet hitam di tengah kabut. Ia tidak melihat makhluk apapun, tetapi sesuatu membuatnya merasakan ketakutan yang datang begitu cepat tanpa alasan yang jelas. Itu bukan ketakutan biasa, katanya. Itu seperti, tubuhku tahu ada sesuatu yang memperhatikanku, tapi pikiranku belum bisa memahami apa. Ia mengganti cahaya merah dengan cahaya putih terang, dan kabut tebal memantulkan cahaya itu kembali, menutupi apapun yang ada di depannya. Selama beberapa menit ia hanya diam, menunggu. Dadanya terasa sesat, napasnya harus dikendalikan agar bisa lebih mendengarkan sekitar. Ketakutan itu tidak hilang. Justru semakin kuat, seperti dihembuskan dari arah yang tidak terlihat. Lalu, tiba-tiba saja, perasaan itu menghilang. Sama cepatnya ketika ia datang. Seolah apapun yang mengawasinya telah pergi begitu saja, kembali menyatu dengan kabut malam. Ia tidak pernah mengetahui apa yang terjadi malam itu. Tetapi ia yakin, benar-benar yakin, bahwa dirinya tidak sedang sendirian. Di sekitar api kecil itu, suasana semakin sunyi. Bahkan suara jangkrik seperti mereda, seakan ikut mendengarkan. Dan cerita-cerita berikutnya mulai menunggu giliran untuk keluar dari kegelapan. Bayangan malam itu terus menghantuinya, seolah-olah setiap sudut gelap mengulang kembali momen saat cahaya aneh itu menyentuh tubuhnya. Ia tidak tahu apakah sensasi itu hanya hayalan atau benar-benar meninggalkan sesuatu di dalam dirinya. Yang jelas, sejak kejadian itu, setiap detik dalam hidupnya berubah perlahan namun pasti. Suara-suara samar muncul tanpa peringatan, bergetar seperti bisikan dari dunia yang tidak pernah ia kenal. Ia tidak mampu menjelaskan sumbernya, tetapi ia tahu satu hal, itu bukan berasal dari pikirannya sendiri. Di beberapa malam berikutnya, ia terbangun dengan napas terengah, tubuh berkeringat dingin, dan jantung berdegup seakan ingin melompat keluar. Di tengah kegelapan kamarnya, ia merasakan sesuatu mengamati, bukan dengan mata manusia, tapi dengan kehadiran yang menekan otaknya seperti gelombang frekuensi yang tak terlihat. Setiap kali ia mencoba mengabaikannya, sensasi itu hanya semakin kuat, seolah menuntut perhatian. Hari-harinya berubah menjadi rangkaian ketidakpastian. Ketika ia berjalan di keramaian, ia mulai mendengar suara-suara yang bukan milik manusia sekitar. Seperti getaran halus yang bergerak di antara benda-benda logam atau mesin yang beroperasi. Seolah ada pesan di balik setiap bunyi listrik yang biasanya tak memiliki arti apapun. Kadang-kadang, ketika lampu jalan berkelip saat ia lewat, ia merasa seolah tubuhnya ikut menarik arus itu. Ia ingin percaya bahwa semuanya hanyalah sugesti, namun terlalu banyak kejadian serupa untuk dianggap kebetulan. Pada suatu pagi, ketika ia menatap pantulan dirinya di cermin, ia tertegun karena matanya memantulkan cahaya yang tidak pernah ada sebelumnya. Bukan bersinar, namun seperti memantulkan kilatan samar yang hidup di balik irisnya. Dia mengedip cepat, mengira itu hanya pantulan dari jendela, tetapi tidak ada cahaya lain yang bisa menjelaskan fenomena itu. Dia merinding, merasa tubuhnya menyimpan sesuatu yang bukan lagi sepenuhnya manusia.
Keresahan itu memuncaknya ketika ia menerima telepon tanpa identitas. Suaranya berat, datar, tidak menyinggung nama, hanya mengatakan, "Datanglah ke lokasi yang akan kami kirim. Kamu sudah merasakannya, bukan? Kamu tahu ini bukan hal biasa." Ia terdiam. Orang itu tahu. Mereka tahu apa yang terjadi padanya, atau mungkin mereka adalah penyebabnya. Saat percakapan berakhir, lokasi masuk begitu saja ke ponselnya, tanpa notifikasi, tanpa bunyi pesan. Seolah ada sistem yang menembus perangkatnya tanpa izin. Meski dipenuhi ketakutan, bagian dalam dirinya, bagian yang sejak malam kejadian itu terasa berbeda, mendorongnya pergi. Seakan ada magnet halus yang menariknya ke tempat itu. Sebuah gudang besar di pinggiran kota, bangunannya kusam dan nyaris ditelan hening malam. Tidak ada penjaga, tidak ada kendaraan. Hanya pintu besi yang terbuka sedikit, seolah menunggu kedatangannya. Ia masuk perlahan, langkahnya menggema. Bau logam dan debu menguasai udara. Di tengah ruangan, satu lampu menggantung, menyinari sekelompok orang yang berdiri melingkar menghadapnya. Mereka tidak memiliki ekspresi, namun sorot mata mereka seolah membaca seluruh tubuhnya dalam satu tatapan. "Kau merasakannya, bukan?" tanya salah seorang. Ia mengangguk pelan. "Itu bukan gejala psikologis. Itu frekuensi. Sesuatu telah terhubung padamu." Ucapan itu menusuk dalam, mengonfirmasi ketakutannya. Orang itu melanjutkan, menjelaskan bahwa kejadian malam itu bukan insiden biasa. Ada objek yang memancarkan sinyal tertentu, sinyal yang bereaksi terhadap struktur otaknya. Mereka mengatakan bahwa hanya manusia dengan pola neurologis tertentu yang bisa menangkap frekuensi itu. Dan ia, tanpa sengaja, telah menjadi salah satu di antaranya. "Objek itu bukan buatan manusia," kata pria itu pelan, tetapi tegas. "Dan kamu sudah masuk dalam jangkauannya. Itu berarti, kamu sudah terdaftar." Ia merasa darahnya berhenti mengalir sejenak. Terdaftar? Oleh siapa? Untuk apa? Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara bergetar memenuhi ruangan, seperti dengungan listrik yang tiba-tiba muncul dari dalam dinding. Lampu gantung berkilap keras. Orang-orang itu langsung melihat ke arahnya. Itu sinyalnya lagi. "Kau merasakannya, bukan?" Ia tidak menjawab, tetapi tubuhnya membuktikannya. Dadanya terasa sesat. Kepalanya bergetar dengan frekuensi rendah yang menjalar hingga ke ujung jari. Namun yang paling menakutkan adalah gambaran samar yang muncul dalam pikirannya. Bukan gambar nyata, tetapi bentuk geometri asing berputar seperti pola bintang yang tak dikenal manusia. Para pria itu saling berpandangan, jelas terkejut. Koneksi visual. Dia sudah sampai tahap ini. Salah seorang dari mereka memintanya duduk di kursi logam. Kabel-kabel kecil ditempelkan ke pelipis dan tengkuknya. Mesin di samping kursi mulai menyala, mengeluarkan suara berat. Mereka tidak mengatakan apa yang akan mereka lakukan. Tidak ada penjelasan, hanya tatapan cemas bercampur antusias aneh. Ketika mesin itu mencapai intensitas penuh, sensasi pada tubuhnya berubah menjadi sesuatu yang tak dapat ia gambarkan. Detak jantungnya melambat, bukan karena lemah, justru seolah diselaraskan dengan denyut lain yang berasal dari luar. Ia merasakan frekuensi itu bergerak naik, menyatu dengan pikirannya, lalu menembus batas kesadarannya. Tiba-tiba ia melihat bayangan sosok, bukan manusia, tapi bukan juga makhluk yang dikenal dalam imajinasi manusia. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya siluet yang berpendar lembut di tengah ruang hampa. Sosok itu tidak bicara dengan kata-kata. Ia berkomunikasi langsung ke pusat kesadaran, membentuk pesan tanpa suara. "Kamu telah dipanggil." Pesan itu menghantamnya seperti kilatan cahaya. Ia terkejut hingga hampir jatuh dari kursi. Orang-orang di sekelilingnya melihat layar yang menampilkan grafik melompat drastis. "Reaksi ini tidak normal," seru salah seorang dengan suara panik. Mesin tiba-tiba mati sendiri. Lampu padam. Sebuah dentuman halus terdengar dari atap bangunan, seperti sesuatu mendarat perlahan. Semua orang terdiam. Ia merasakan sinyal itu semakin kuat, seolah sumbernya tepat berada di atas mereka. "Ini tidak bisa terjadi," bisik seorang pria dengan wajah pucat. Mereka menjawab panggilannya.
Sebelum ada yang sempat bergerak, suara logam berat bergesekan terdengar dari luar gudang. Tanah bergetar lembut. Ia merasakan dorongan kuat di sarafnya, memaksa tubuhnya berdiri meski ia tidak berniat melakukannya. Langkahnya bergerak sendiri. Orang-orang itu mundur ketakutan. Jangan ke sana. Kau tidak tahu apa yang menunggumu. Namun dorongan itu terlalu kuat. Ia berjalan menuju pintu besar di ujung gudang. Setiap langkah seperti mengikuti perintah yang tidak terdengar. Ketika ia menyentuh gagang pintu, sesuatu dari luar memancarkan cahaya tipis yang membelah celah di bawah pintu. Ia membuka pintu itu perlahan. Dan apa yang ia lihat di balik cahaya itu membuat seluruh dunia tampak berhenti. Cahaya di balik pintu itu begitu kuat hingga matanya nyaris tidak mampu menahannya. Namun perlahan, siluet di dalam cahaya mulai membentuk kontur. Bukan kendaraan, bukan manusia, dan bukan pula sesuatu yang pernah ia lihat dalam gambar-gambar rekayasa fiksi. Bentuknya menyerupai struktur geometris yang melayang tanpa mekanisme apapun, seakan gravitasi tidak berlaku untuknya. Cahaya itu bukan berasal dari lampu, tetapi dari permukaan benda itu sendiri, memancarkan denyut halus yang selaras dengan frekuensi yang bergetar di dalam tubuhnya. Begitu ia melangkah keluar, suara di dalam gudang seketika menghilang, seolah dunia di belakangnya terputus dari kenyataan yang baru ia masuki. Udara di luar terasa berat namun tidak dingin, seperti atmosfer yang padat oleh energi tak terlihat. Orang-orang di dalam gudang berteriak, memanggilnya, tetapi suaranya terdengar jauh, tenggelam oleh frekuensi yang menguasai pikirannya. Objek bercahaya itu perlahan membuka bentuknya, membelah diri seperti kelopak bunga logam yang menyingkap bagian dalamnya. Tidak ada mesin, tidak ada simbol, hanya ruang kosong yang berpendar lembut, seolah memanggilnya masuk. Kakinya bergerak tanpa ia perintahkan. Ia ingin berhenti, ingin menolak, tetapi tubuhnya seperti telah dikunci pada satu tujuan yang tidak lagi berada dalam kendalinya. Saat ia mendekat, suara yang sebelumnya muncul sebagai getaran dalam kepalanya kini berubah menjadi bentuk komunikasi yang lebih jelas. Bukan suara, bukan kata, melainkan rangkaian sensasi yang langsung diterjemahkan oleh pikirannya. Kamu telah terhubung. Langkahmu berikutnya akan menentukan batas terakhir antara dirimu dan kami. Ia tidak mengerti apa maksudnya, tetapi ia merasakan bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu. Ketika ia menyentuh permukaan objek itu, cahaya seketika menyelimuti tubuhnya. Dalam sekejap, dunia fisik menghilang, udara, tanah, suara, semua lenyap seperti tersapu gelombang hampa. Ia berada dalam ruang yang tak berbentuk. Tidak ada lantai, tidak ada langit, hanya hamparan gelap yang sesekali tersentuh kilatan lembut. Ruang itu tidak luas, tidak sempit, hanya terasa seperti ada dan tidak ada dalam waktu yang bersamaan. Di tengah kehamparan itu, sosok yang pernah ia lihat dalam penglihatan samar kini berdiri lebih jelas. Bentuknya masih tak memiliki wajah, hanya siluet bercahaya halus, namun keberadaannya memancarkan wibawa yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sosok itu mendekat, tidak berjalan, lebih seperti meluncur di udara. Meski tanpa mata, ia merasa ditatap langsung ke dalam jiwanya. Apa yang kau lakukan padaku? Tanyanya, meski ia tidak yakin apakah suaranya benar-benar terdengar di ruang itu. Sosok itu membalas tanpa suara, pesannya langsung masuk ke dalam kesadaran. Kami tidak melakukan apapun. Kaulah yang membuka pintu. Ia terdiam. Itu bukan jawaban yang ia harapkan. Sosok itu melanjutkan. Kau memiliki pola yang tidak banyak dimiliki manusia. Frekuensi otakmu merespons sinyal kami. Ketika objek kami mendekat ke dunia ini, hanya sedikit yang bisa merasakannya. Namun kau tidak hanya merasakannya. Kau menjawab. Tubuhnya bergetar. Aku tidak menjawab apapun. Kau merespons panggilan pertama. Saat kontak terjadi, pikiranmu membuka diri. Kami tidak memaksa. Kau yang terhubung. Ia mencoba mundur, tetapi ruang itu tidak memiliki arah untuk bergerak. Apa yang kalian inginkan dariku? Sosok itu berubah sedikit, bentuknya seperti riak cahaya yang merespons emosinya. Kau adalah jembatan. Kami tidak bisa berkomunikasi dengan dunia ini tanpa medium. Banyak upaya telah dilakukan,
namun manusia selalu bergantung pada indera fisik mereka. Kau berbeda. Kau bisa mendengar kami meski tubuhmu masih terikat pada dunia asalmu. Untuk apa? Untuk berkomunikasi? Untuk mengendalikan? Suaranya meninggi. Sosok itu membalas tenang. Untuk memahami. Dunia kalian sedang berubah. Kami mengamati, bukan menguasai. Ketika sistem kalian mendekati batas, kami perlu memastikan bahwa resonansi antara dunia-dunia tidak saling menghancurkan. Ia semakin bingung. Apa maksudnya dunia kami mendekati batas? Sosok itu mengapung lebih dekat, dan untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu seperti emosi, tidak manusiawi, tetapi mirip dengan kekhawatiran. Frekuensi planet kalian meningkat. Energi yang kalian bangkitkan melalui teknologi dan tindakan telah mencapai titik yang memengaruhi kami. Batas antara dimensi mulai menipis. Kontak yang seharusnya tersembunyi kini tidak lagi bisa ditahan. Ia mengingat cahaya malam itu, getaran aneh, dan rasa seolah ada dua dunia yang bertabrakan. Apakah itu berarti akan terjadi sesuatu pada kami? Sosok itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia mengirimkan gambaran, sebuah panorama dari dua frekuensi yang saling bertabrakan. Benturan itu tidak meledakkan apapun, tetapi menciptakan celah-celah yang mempertemukan dua sisi yang seharusnya tidak pernah bertemu. Kami tidak datang untuk merusak. Sosok itu akhirnya menjawab. Kami datang untuk memperingatkan. Dan kau adalah satu-satunya yang bisa membawa pesan ini. Tetapi aku bukan siapa-siapa, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak punya kekuatan, tidak punya pengaruh. Kenapa aku? Sosok itu menjadi terang, hampir memudar menjadi cahaya murni. Karena kau mendengar. Karena ketika dunia lain berbisik, hanya sedikit yang mampu mendengarkan tanpa kehilangan kewarasan. Kau mampu menerima dan memisahkan apa yang nyata dan apa yang bukan. Itu adalah kemampuan yang jarang. Ia merasakan sesuatu berubah di dalam tubuhnya. Frekuensi yang sebelumnya kacau kini mulai stabil. Cahaya di sekelilingnya berputar mengikuti ritme napasnya. Seolah ruang itu menyesuaikan diri dengan kehadirannya. Sosok itu mengangkat tangan, atau sesuatu yang menyerupai tangan, dan menyentuh bagian atas kepalanya tanpa benar-benar menyentuh. Dalam sekejap, gelombang energi menyebar dari titik itu, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia hampir tersungkur oleh intensitasnya. Ini adalah kunci, kata sosok itu. Bukan kekuatan, bukan senjata, hanya pemahaman. Ketika waktunya tiba, kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Cahaya di sekelilingnya mulai memudar, ruang itu perlahan runtuh seperti kabut yang ditarik angin. Ia mencoba bertanya, mencoba memohon penjelasan lebih lanjut, tetapi sosok itu hanya memberi pesan terakhir. Jangan lari dari panggilan berikutnya. Kau sudah menjadi bagian dari resonansi. Tiba-tiba tubuhnya terlempar keluar dari ruang itu. Kilatan terang memaksanya menutup mata. Ketika ia membuka mata kembali, ia sudah berdiri di depan gudang yang sama. Objek bercahaya itu menghilang tanpa jejak. Udara terasa normal kembali, seolah tidak pernah terjadi apapun. Di dalam gudang, orang-orang yang sebelumnya memanggilnya kini melihatnya dengan campuran ketakutan dan kebingungan. Kau hilang begitu saja, kata salah seorang. Kemana mereka membawamu? Ia tidak menjawab. Kata-kata terasa tidak cukup untuk menjelaskan apa yang baru dialaminya. Namun satu hal kini jelas di benaknya. Ia tidak lagi menjadi manusia biasa. Frekuensi itu masih ada dalam dirinya, kini lebih stabil, seolah telah menjadi bagian permanen dari tubuh dan pikirannya. Ketika ia melangkah pergi dari gudang itu, dunia terlihat sama seperti sebelumnya, namun ia tahu bahwa ia telah melangkah melewati batas yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Dan jauh di sudut pikirannya, sinyal itu berdetak pelan, menunggu panggilan berikutnya. Ia tidak tahu kapan itu akan datang. Namun ia tahu satu hal dengan sangat pasti, ia tidak lagi sendirian.